hari ini saya mau seperti tamu saya tadi privat di Aeon Mall. Jadi dipelajarin kenapa hajatnya lemot. Semua saya pelajarin kenapa hajatnya lemot. Gak taunya hajatnya yang bikin lemot cuman satu. Jadi Tuhan kecil. Gak boleh. Kalau bapak dan ibu coba ingat-ingat, pernah gak jadi Tuhan kecil? Nah, pernah ke suami, atau suami ke istri, atau istri ke anak, atau bapak ke karyawan. Apa sih Ji contohnya Tuhan kecil? Banyak. Kira-kira udah bisa mengkira-kira belum? Pernah jadi Tuhan kecil? Ibu atau bapak? Belum? Belum? Aduh, jangan. Jadi Tuhan kecil itu seperti gini Pak. Kalau mama nggak kerja, kamu nggak mungkin sekolah sayang. Kalau ngandelin dari papa mah nggak cukup. Nah, itu jadi Tuhan kecil buat para istri. Nah, suami juga begitu. Kalau aja gua nggak ngobjek, kita nggak bisa hidup seperti ini. Ya nggak boleh. Walaupun bapak ngobjek, kalau Allah nggak ridoin juga nggak jadi juga, ya kan? Ya. Nah, mau saya biar Allahnya ridho apa yang ibu perbuat dan apa yang bapak udah perbuat, biar Allah tuh ridho. Bisa gak ibu bantu saya atau bapak bantu saya menerima dulu takdirnya Allah. Nah, takdirnya Allah apa sih? Ya, yang sekarang ini nih sekarang utang belum lunas. Ya maksudnya terima dulu. Itu kan memang hobi kita ngutang. Jangan dihilangin tuh hobi, tetap aja. Ya. Ya maksudnya itu kan udah terjadi. Semua yang udah terjadi, walaupun itu memang nggak disukain atau disukain, itu pastilah udah seizin Allah, kan udah terjadi. Kecuali belum. Nah, mau saya, bisa gak bapak dan ibu bantu saya terima dulu nih takdirnya Allah, supaya bapak dan ibu cepat diangkat nih sama Allah. Nah, diganti dengan terkabul. Sekarang gimana mau diangkat kesulitannya sama Allah, diganti sama terkabul? Orang dan bapak dan ibu selalu nyesel. Coba kalau dulu gue nggak minjem, nggak begini kali jadinya. Nggak boleh. Dulu waktu kita minjem kan hah? Iya, senang, gembira. Oh, digas. Nah, bisa gak bapak dan ibu bantu saya menerima dulu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau takdir Tuhan. Kondisi yang sekarang ini, perusahaan yang tadinya 15 tinggal 2. Jangan diseselin. Wah, ini gara-gara si ini nih. Kalau aja dia nggak nakal, mungkin perusahaan saya masih 15 nih. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Jadi bapak perusahaannya 15, sekarang tinggal 2. Jangan disalahin tuh orang-orang itu. Yang disalahin siapa dong Ji? Saya, Pak Haji Dwi. Kok disalahin? Kan saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Karena kalau nggak habis kan nggak datang kemari. Jadi yang disalahin saya aja Pak. Jadi karyawan yang disalahin. Emang saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Sisain 2 ya Allah, sisain 2. Kok 2? Sesuai dengan titik-titik yang ada di dalam celana. Jadi
Gimana ketawanya? Jadi maksud saya, kita ini suka nyalahin, gara-gara direktur lah nggak bisa megang perusahaan, gara-gara inilah. Jangan, nggak ada kata gara-gara. Tidak ada kata gara-gara. Semua ini udah seizin Allah. Herannya tadi yang datang sebagian pulang, toh cukup juga tuh sampai ujung penuh. Oh, ke ujung tuh penuh. Coba kalau tadi nggak sebagian pulang, ya kan? Jadi nggak ada istilah besok pun ada. Kenapa saya sampai malam? Karena kita tadi privat dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul sampai jam 10. Jam 10 kita di Aeon Mall. Nah, dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 kita cut, pindah ke Starbucks Bogor sampai jam 3. Jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall sampai jam 10. Jam 10 stuck, kita lanjut lagi tadi di luar di Bubur Kuangtung, baru selesai. Mau saya dari sekian privat itu cuman satu tuh seperhatian tuh semua. Apa tuh? Jadi Tuhan kecil. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu karena pernah jadi Tuhan kecil, nanti sampai rumah pengakuan dosa sama Allah. Allah, ampuni saya, kesulitan saya hari ini, atau hutang saya hari ini, atau aset saya mau dilelang hari ini, atau rumah saya mau disita hari ini, itu bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah, rumah mau dilelang, utang belum lunas, pinjol telepon terus, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu namanya, apa ya namanya, bahwa ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah pinjol, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00, saya jadi rajin senyum, saya jadi rajin tahajud, saya jadi rajin mandi malam, saya jadi rajin baca Quran. Kalau aja saya nggak kelilit pinjol atau KTA, mungkin ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, nanti Allahnya takjub. Ini kan enggak, kita malam-malam nangis di sajadah, nangis yang atas, kencing yang bawah, bikin ngabisin karpet aja. Janganlah. Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau dilihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah. Wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Amin. Ya, harus ya. Oke, jadi Bapak nyambung ya. Kalau yang kedua kan Bapak udah tahu ya, ada tamunya RDAY yang utangnya lunas karena nyumpahin. Ya kan, udah tahu kan? Kalau kita biasa nyumpahin yang negatif, terkabul. Nah, coba kita nyumpahin yang positif. Apa tuh nyumpahin yang positif? Nah, nyumpahin yang positif itu pokoknya nih, kalau sandalnya gue hilang, utang pinjol gue lunas. Nah, gue maunya begitu. Ini kan enggak. Sandal siapa yang hilang? Berapa orang? Hah? 2 kali sandal saya hilang. Indahnya hilang 2 kali. Kok bisa? Sandalnya apa? Jepit. Berapa harganya? 15.000. Berapa harganya? Yang pertama 100.000. 15.000. Yang pertama 100. Nah, Yang kedua 15.000. nah saya ganti 150. Dia
yang hilang gue yang rugi. Ya lah. Ya, terkabul ya. Nanti dipanggil. Mau masuk PNS. Gampang. Apa Pak Haji? Disuwuk. Suwuk tuh jadinya agak jorok dikit, ya apa-apa ya. Tau kan suwuk? Kalau orang Jawa Barat namanya dicamahan. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau camahan. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak. Lulus, nilainya gede, diterima, gitu. Makasih banyak. Anaknya dalam kondisi tidur atau bangun? Lagi tidur, kalau bangun takutnya nabok. Oh iya, kalau dia mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi anak saya kan dokter dua-duanya. Anak saya dokter dua-duanya. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 SMA. Ya, itu anak saya dokter dua-duanya diselakangin. Dia kan tadinya maunya teknik sipil, yang satu mau arsitek. Nah, saya ngomong begini. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Saya bilang begitu. Kata anak saya, kalau sekarang Pak, saya mau ngomong takut. Jadi begitu Pak. Nah, saya selakangin tuh dokter. Makanya anak saya dokter dua-duanya. Dan udah praktek. Nah, makanya anak saya pasiennya banyak banget, lebih dari ini. Enggak, minimal seperti ini, banyak dibanding dokter junior. Kenapa? Karena anak saya titelnya agak aneh. Titelnya di situ dokter selakangan. Iya. Jadi namanya disuwuk, Bu. Remes atau ini, Bu? Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Atau kalau dia lagi tidur dilangkahin. Lulus PNS. Ya, kepalanya. Ya, atau kalau dia anaknya lagi tidur, dia anaknya merem lagi tidur, ibu kongkongin jongkok. Tapi ibu nggak pakai celana dalam, sambil ibu begini. Makin banyak bulunya yang rontok, makin terkabul. Itu namanya kalau ilmu di Jawa Barat namanya dicamahan. Ilmu zaman dulu nenek moyang kita. Kalau di orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau di itu di Ambon itu namanya ilmu akal-akalan. Manjur. Saya punya kucing, Bu. Kucing saya kucing mahal. British Alpine, Angora, itu Maine Coon. Itu kucingnya berantem. Ketemu kan, langsung Bu saya rogoh alat kelamin saya taruh di mukanya. Saya remes, terus saya lihat, enggak tuh Bu. Mungkin tadinya dia lihat musuhnya kan. Setelah saya rogoh, dia lihat kali alat kelamin saya. Ngeri dipentung. Gitu. Jadi namanya ilmu karifan lokal. Jadi sebelum ibu lahir, bapak lahir, itu ilmu udah ada. Makanya zaman dulu punya anak 5, bahkan 9, bahkan 15 antara satu kandung, nggak ada yang berantem. Karena disuwuk. Kalau mandi, anaknya nih mandi sama ibunya di bawah waktu masih kecil, makanya diakur. Tapi kita nih di cucunya sekarang, anaknya 2 aja, ya Allah, ribut. Pada anaknya 2, si adiknya ngodain kakaknya, atau bajunya atau tasnya kakaknya dipinjem lah. Aduh, jadi ribut. Nah, coba pakai ilmu itu. Kalau neneknya yang ini, yang jauh kayaknya bisa.
Yang nyuwuk neneknya lebih manjur. Lebih manjur. Karena bagian alat kelaminnya udah peot. Makin keriput, makin peot, makin manjur. Karena udah ada santannya. Jalan Umar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau mulai hari ini biar hajatnya cepat terkabul, bisa nggak Bapak dan Ibu kalau nyumpain yang positif? Karena kalau Ibu nyumpain yang negatif itu langsung terkabul. Kenapa nggak diganti sama yang positif? Emang contohnya apa sih Pak Haji kalau nyumpain yang negatif? Banyak lah, nggak usah disebut. Nah, saya contoh yang positif aja. Saya punya anak paling kecil namanya Fauji, laki, hobinya main air. Nah, saya nyumpainnya positif. Fauji, jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard 2, hitam genep, putih ganjil. Toyota Alphard C2. Yang hitam tadi saya pakai itu plat nomor genep, yang putih ganjil. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu begitu, nyumpainnya yang positif. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon, ada Rubicon. Nah, coba Bapak dan Ibu nyumpainnya yang positif mulai hari ini. Terus aja lihat. Paling lama berapa sih Ji? Paling lama 99 hari Asmaul Husna. Itu aja yang diucap terus. Nanti itu terkabul. Ji, berarti gue mesti ngobrol Rubicon dong? Jangan, kan Rubicon udah saya praktekin. Masa Ibu apa Ibu Rubicon? Janganlah. Apa tuh nyumpahinnya? Biar semuanya ke global, kaya raya tajir melintir. Nanti kalau Rubicon kayak saya loh, punya Rubicon doang. Nanti garasinya nggak muat, nanti garasinya nggak punya, akhirnya garasinya ditaruh di lapangan. Ya Allah, sayang. Jadi kaya raya aja tajir melintir. Seperti siapa? Mas Abi dan Mbak Melisa. Waktu itu saya sabdain, Bi, Lisa, saya maunya kamu harus punya rumah 1000 meter ya, 1500 meter ya, harus. Nah, karena dia nyumpahinnya positif, rumahnya Abi sama Lisa itu yang di YouTube ada di vlog yang cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Nah, dia rumahnya sekarang 2200 meter dalam waktu berapa? 4 bulan. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu coba rumahnya di atas 1000 meter. Emang kelebihannya apa sih Ji kalau gue punya rumah 1000 meter? Kalau Bapak dan Ibu mantu, jadi saudaranya nggak nginepnya mencar-mencar, nginepnya di situ kan 1000 meter, bisa taruh di kolong meja, bisa kita masih luas. Karena kalau rumahnya tipe 21, aduh, tipe 21, saudara pada datang dari kampung, nginepnya kan kasihan. Di mana coba nginepnya? Mending hotel kalau ada duitnya. Di tetangga. Kasihan tetangga yang pada pengantin baru mau ML jadi libur gara-gara dititipin Bapak dan Ibu. Janganlah. Oke? Nah, hari ini saya mau Bapak dan Ibu hajatnya besok harus terkabul. Makanya nanyanya sampai tuntas. Karena kalau nggak tuntas kan sayang. Terus kedua, kalau yang udah ditanya disimak aja. Kalau mirip-mirip kayak gitu dah. Bisa? Yo, siapa yang mandu pertanyaannya? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Dia dari Purwokerto. Pertanyaannya apa? Pertanyaan gini Pak Haji, kan ada ilmu RDE yang cemol-cemol tetek yuk kan? Ya. Itu
Pertanyaan saya kalau Coba dulu ibu periksa masih ada teteknya enggak? tetek saya tinggal sebelah, itu yang saya tanya pengaruhnya gimana gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa gini mbak. Iya, itu yang saya tanya Pak Haji. Gampang lah. Jadi Pak, Bu, suami yang dikasih kesempatan boleh ngeremes-ngeremes payudaranya istri, itu biasanya dibayar tunai sama Allah, karena namanya ilmunya keharmonisan, namanya ilmunya 3: cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Apa tuh artinya cinta kasih? Cintai istri kita pada saat seperti dulu waktu pacaran. Nah, waktu pacaran ibu inget gak, pernah gak tetenya diremes sama suami ibu? Ya iyalah, tiap Ngaku! Tepuk tangan dong! Dia yang nanya sendiri, aibnya kelihatan. nggak apa-apa. Jalan Kalau umur, itu umur, umur. asing Pak Haji. Ah? Kalau nggak gitu nggak asing. Gak asik ya? Iya. Ya, jadi namanya cinta kasih. Nah, cintai istri kita seperti kita mencintai pada saat kita waktu pacaran. Cinta kasih. Terima kasih. Terima istri kita apa adanya seperti dulu kita waktu pacaran. Terima kasih, cinta kasih. Terakhir, kasih sayang. Sayangi istri kita seperti dulu waktu kita pacaran. Nanti Allah kasih ridhonya. Amin. Gitu. Jadi ibu, dulu waktu pacaran ibu seperti apa? Ji, dulu kalau pacaran gue naik motor, gue nggak pegang perut suami gue. Jadi lu megang apa? Alat kelaminnya. Sekarang begitu. Jadi kalau suami habis keluar dari kamar mandi, ibu toel. Udah Pak Haji, tapi suami saya apaan sih kayak gini? Oh iya iya iya. Jadi ilmu zaman dulu, nenek kita, kakek kita zaman dulu itu suka guyon. Kalau nggak ada anaknya, nggak ada cucunya, kalau suaminya habis mandi, itu sama si nenek kadang suka sambil jalan. Dan orang yang suka iseng dan bikin suasana jadi romantis, harmonis, itu dibayar tunai sama Allah dalam bentuk hutangnya hari itu juga lunas. Amin. Amin Pak Haji. Jadi saya nggak setuju utang bapak dan ibu lunas karena bapak dan ibu nyicil. Nggak usah. Nyicilnya itu tadi, nyicil nyolek-nyolek aja. Coba dipraktekin dulu. Paling lama berapa sih Ji? 99 hari paling lama. Coba praktekin dulu. Kalau yang nggak punya, ada nggak punya Pak? Nah, kalau nggak punya nih, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak punya siapa? Bapak-bapak. Ada nggak bapak-bapak yang bisa jawab? Ini kan pertanyaan ibu-ibu. Kalau nggak punya suami, gimana tuh? Ya, jadi kalau bapak belum bisa jawab, saya yang jawab. Jadi ibu kalau nggak punya suami, ibu ngerjain sendiri, pakai alat kelamin ibu, remes, taruh di muka, utang lunas, utang lunas. Nah, nanti ada cowok ganteng kaya raya tajir melintir, nah dia yang bayar. Biasanya begitu Bu. Ya, praktekin dulu dah. Paling lama 99 hari. Amin. Ini namanya ilmu kearifan lokal. Amin. Istilahnya nenek kita zaman dulu, kakek kita tuh seperti itu. Kalau nggak percaya coba kalau masih ada neneknya. Nek, emang kalau dulu begini ya Nek? Iya. Kadang nggak kelihatan anak sama cucu. Gitu. Kenapa nggak kelihatan sama anak cucu? Karena zaman dulu rumahnya lebar-lebar. Kamar, dapur, baru toilet. Kalau sekarang kan enggak. Dari kamar ke toilet aja deket banget. Orang tipe 21, orang tipe 36. RSS. Remes. Ada lagi?
Udah itu aja Pak. Oke, praktekin ya. Insya Allah. Oke, yuk. Pak Ji, Kalau seandainya kalau dikasih waktu sama Bang cuma 1 bulan doang, gimana ngeremesnya sampai 99 hari Pak? Gimana? Iya, kalau seandainya deadline-nya dari Bang misalkan dikasih waktunya 1 bulan aja, ngeremesnya gimana? Kalau 99 hari, ibu kan ngeremesnya sekali berarti 99 hari kan. Iya. Kalau di waktu kasih 30, bisa gak ibu sehari ngeremesnya 3 kali? Kan pas juga. oh oke. Dipercepat. Baik. Oh baik. Jadi ngeremes. Kan kalau ngeremes pagi sore ya. Pagi sama sore misalkan ya kalau di toilet ya. Berarti kalau ibu dikasih waktu 30 hari, berarti ibu sehari ngeremesnya 6 kali. Oh oke. 1 2 3. Punya sendiri, remes sendiri taruh di muka. Tadi udah bilang. Udah diajarin tadi. Nggak pakai apa? Keluar, nggak pakai keluar. Kalau Enggak dong, nggak pakai. tangan langsung. Iya, langsung. Apalagi kalau ibu pengen cepet terkabul, ibu meraktekinnya di perapatan jalan. Biasanya tuh langsung viral, followernya banyak. Ya bang. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Suherman, saya Ya. dari Palas, Lampung Selatan. Ya. Saya datang kemari pengen curhat sama Pak Haji karena Ya. saya keliling utang bank, pengen cepet lunas, kaya raya. Kalau bapak mau pakai ilmunya RDAY yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, boleh. Kalau bapak nggak mau juga, pilih aja yang mana, mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim, atau mau pakai gimmick-gimmick yang tadi, kan banyak pilihan Pak. Alhamdulillah. Bisa nggak digabung semuanya? Udah sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, gimmick-gimmicknya dipraktekin. Alhamdulillah kalau sekedar sedekah ekstrim udah saya laksanakan kemarin. Sedekah ekstrim tuh yang paling manjur, tokcer banget setelah kita udah pelajarin. Sedekah senilai makanan favoritnya bapak atau yang pemilik hajat. Bapak sukanya makannya apa? Kali jumlah anak yatim yang doain kali 12. Ji, bisa gak kalau gue sedekah Jumat barokah 1 juta? Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau mau greget ya kayak gitu. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih banyak. Boleh. Sekian, terima Yuk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya dari Magelang dengan Ibu Murtiazon. Magelang. Iya. Pertanyaannya apa Magelang? Saya tuh menjalankan dari YouTube itu ya. Saya sudah dari bulan Agustus. Saya ngejalanin apa Pak Haji yang dikatakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya menjalani itu. Setelah itu saya alhamdulillah diberi kelancaran mencari rezeki. Saya jualan cabai diberi kelancaran dan sekarang bisa datang ke sini. Saya semalam langsung alhamdulillah bisa sedekah walaupun cuma 1 juta, alhamdulillah. Gak apa-apa. Iya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya lebih lagi pengen dahsyat catir jualannya dan kaya raya tajir melintir. Itu dia. Di samping ibu pakai jam 00 paksain senyuman di pagi tahajud, ibu mau pakai yang mana? Udah, Ilmu pakai kearifan lokal. Ya udah, pakai Iya. ilmu kearifan lokal. Tahu kan ilmu kearifan lokal? Iya, tahu. Ibu rendam ke dalamnya, ibu Udah, cawik-cawik di depan usahanya. Iya. Kalau nanti ada yang nyebarin pasir kuburan, ada yang lempar tanah kuburan, langsung. Sudah Pak, alhamdulillah langsung lancar. Ada lagi? Nggak ada lagi Pak. Oke, sip. Terima Bapak, kasih Pak. praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ya, saya Bagus dari Tulungagung, Jawa Timur. ya. Untuk anugerah, insya Allah ada tapi sedikit tidak memberatkan. Yang saya tanyakan ini Pak Haji, namanya saya perantauan ya. Dulu waktu muda pernah nakal. Si Joni ini Pak Haji yang sering nakal. Nggak apa-apa bos, kalau bisa si Joni dikasih plat bos. Enggak, apakah itu menghalangi rezeki-rezeki? Enggak bos, enggak. Jangan bilang menghalangi. Bos lihat raja-raja di
Mesir. Ya di mana aja yang raja-raja. Saya nggak usah sebutin Sultan namanya. lah, ya. Nah itu nakalnya kayak si bos gak? Lebih lah, lebih kaya raya gak? Kaya raya. Daya kuasanya. Janganlah bos. Allah ini punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi harus prasangka baik gitu. Oke, baik. Kenapa kau usaha gue jatuh? Emang bos usaha jatuh ini kayak orang mana? Utang, aset habis, perusahaan berkurang, utang di mana-mana. Nah, praktekin tuh ilmunya RDAY, bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub kita. Akhirnya kita bikin Allah takjub, Allah bikin takjub kita. Kata Allah lepas. Shoo. Begitu. Bos kan lihat misalkan orang kaya raya sekarang, emang dulunya nggak nakal bos? Nakal. Tinggalnya di gang. Hobinya suka apalah, nggak usah disebutin namanya. Tapi sekarang, kaya raya, tajir melintir. Jadi jangan menyalahi yang sudah berlalu, gitu. Udah, lo tatap ke depan. Ibu bapak tahu mobil kan kaca depannya lebar. Lebar kan mobil kaca depannya. Kaca yang buat lihat ke belakangnya kecil. Karena kan masa lalu. Nggak mungkin yang lihat ke belakang kacanya gede, yang ke depan kacanya kecil. Nggak kelihatan dong kalau ada nenek-nenek yang ngongkong. Jadi jangan dilihat, jangan takut bos. Udah lo pasti sukses. Tidak ada yang tidak sukses, pasti sukses. Jadi lu lihatnya ke depan aja, tatap aja depan. Jangan suka lihat ke belakang. Apa gua kemarin suka? Nggak boleh. Justru lo harus berterima kasih sama Allah. Terima kasihnya gimana? Orang normal nih, bapak-bapak nih, yang sangat super blow on, selama hidupnya dia hanya ML dengan 1 kali perempuan, tapi lu 1000 kali perempuan. Berarti lu bersyukur dong. Ada yang sempit, ada yang oblak, ya kan? Ya. Ngalamin nggak lo? Ngalami Pak Haji. Ada yang pada saat lo main bunyi plok 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 plok. Ada yang bunyinya bles selep itu Ya, Pak Haji. jadi harus bersyukur sama Allah. Orang lain mah ngalamin dari bujangan sampai tua cuman sekali. Kalau lu 1000 kali. Nggak ada 1000 Pak Haji. Iya kan? Iya, ada yang sumurnya pakai bilik, ada yang sumurnya pakai beton. Tuh. Oke, Pak Haji. Jadi lo harus banyak bersyukur. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Ya, betul. Iya kan? Ya. Orang di sini bos rata-rata pada blow on bos. Karena alat kelamin ketemu alat kelamin. Kalau lu enggak, alat kelamin ketemu mulut. Ya kan? Jawab. Ya, jawab. Ya. Udah itu aja Pak Haji. Terima kasih. Iya, lo jadi banyak bersyukur, nanti Allah tambahkan lagi nikmatnya. Sama minta ijazahnya Pak Haji Boleh. ilmunya. Mau diterusin lagi? Lanjutlah. Ya Ibu, Assalamualaikum, saya Dina Asniah dari Banjarmasin. pertanyaannya, Anak saya tuh dijebak orang narkoba. anak Ibu apa? Laki-laki dijebak orang narkoba. Apa? Dijebak. Dia ditahan orang sudah, tapi belum sidang lagi, baru 1 kali aja sidang. Gimana caranya supaya apa? Supaya jaksa jangan banyak meminta duitnya tuh. Gimana? Supaya bebas. Supaya nggak diminta duitnya sama jaksa. Iya. Gampang Bu, kan udah diajari ilmu pamungkas RDAY. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, kalau dia sidang pasti menang. Kalau orang pakai celana dalamnya dibalik,
Kalau dia diperes, yang meres pasti mati. Nah gitu aja. Jadi bilang sama anak ibu, udah pakai cadar dibalik ya. Nah, jadi nanti enggak dibalik, suruh dibalik. Itu doang ilmunya. Ada lagi? Itu ya. Oke, praktek ya. Ya. Iya dibalik Bu, dibalik. Kalau nggak suka pakai celana dalam, pakai kantong kresek. Hah? Kayak jambu kelutuk. Iya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Kenapa dulu saya Julius Usman dari Bandar Lampung. Pertanyaan apa? Jadi mungkin bukan pertanyaan ini Pak Haji. Saya sudah melaksanakan ilmu FDIY ini mulai dari tanggal 8. Namun baru kali ini saya ijab di FDIY ini. Ya. Jadi saya mohon Pak Haji, kiranya saya diberikan ijazah oleh Pak Haji. Boleh. Supaya saya bisa melanjutkan untuk lanjut-lanjutannya. Bisa Pak, apalagi Bapak botak Pak. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, selanjutnya Pak Haji, saya sudah melaksanakan mulai dari bangun 00, Senyum, mandi, baca Quran, memang itu belum full dari 12 bertahap. baru sampai 6 juz gitu. Gak apa-apa. Nah terus yang kedua saya sudah mengikuti juga sedekah ekstrim. Ya, Jumat Barokah 1 juta ya. Ya, tiap itu apa potong sapi. Ya. 3 kali saya ikutin. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon ijazahnya dari Pak Haji. Boleh. Supaya cepat terkabul. Pasti, saya. pasti Pak, pasti. Nah, yang pertanyaan satu aja Pak Haji. Saya kan ada rumah orang yang di belakang persis rumah saya. Itu mau dijual. Bagaimana kiranya supaya itu cepat kembali? Kan ada ilmu RDAY, ucapan adalah doa. Bapak punya istri gak? Punya. Nah, Bapak kalau ML hobinya di atas sampai di bawah? Di atas. Di atas. Di atas. Nah, Bapak ngucap milik gitu. Istri yang di bawah pasti nanti pasti. Ya. Umur Bapak berapa? 56. 56. Ya. Istri 56. nggak sampai 112 hari udah milik Bapak. Amin. Gitu. Amin. Jadi yang saya laksanakan sekarang ini Pak Haji, celana yang direndam. Memang sudah saya cawe-cawe juga kan, tapi nggak ada cawe-cawe yang apa konten gede. Hanya cawe-cawenya milik saya. Bisa. Mungkin itu aja Pak Haji, terima kasih. Boleh. Ya, Ibu apa? Pertanyaannya, Mbaknya apa? Selamat malam Pak Haji. Ya. Salam sejahtera. Saya Yohana dari Lampung. Yohana dari Lampung. Apa pertanyaannya Yohana? Saya mau bertanya dengan Pak Haji, bagaimana menetralkan ruko tempat usaha yang suka dikirim-kirim dari orang yang berniat tidak baik. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kalau rumahnya nggak mau kemalingan, kalau Ibu rumahnya nggak mau dikirim sama guna-guna, kalau Bapak dan Ibu rumahnya nggak mau kehilangan, pakai ilmunya nenek kita dulu. Apa tuh? Pintunya, ujung pintu yang di dalam pakai sapu lidi aren atau sapu ijuk. Ijuknya ada di atas, kayunya ada di bawah. Adanya di pojok sama di pojok. Kalau nanti pun ada maling, nanti malingnya di situ aja nggak keluar. Lumayan, nanti tinggal kita mainin alat kelamin buat trompet. Jadi Ibu nanti beli itu. Kalau yang udah disantet lebih gampang lagi. Ibu pel pakai ke dalam bekas pakainya Ibu. Nanti yang bikin itu bersin-bersin. Nah, nanti Ibu tinggal cari aja tetangga Ibu yang bersin-bersin mana. Kamu ya. Kok tahu? Ya kan tadi saya pel pakai celana dalam, saya udah 9 hari nggak pakai. Pantesan saya sampai
ini berapa lama Pak? Misalnya ada Rumahnya atas nama siapa? atas sama saya misalnya Nah, umurnya berapa? Umurnya berapa? masih 30-an. Nah, 30 hari doang. Jadi kalau rumahnya atas nama neneknya umur berapa? Udah meninggal, pas meninggal umur berapa? 60 hari. Pel. Kalau yang udah kena santet ya, Kalau udah kena santet, kitanya yang ngepel atau memang perwakilan dari rumah aja? perwakilan boleh, mbaknya boleh, siapa aja, manjur, yang bekas pakai. Tapi ini kalau saya kasih tahu, nanti Mbah Dukun kehilangan itu order. Sorry Mbak Dukun nih, maaf nih, maaf. Pelnya seluruh rumah atas bawah, misalnya kita berpikir semuanya cuma sarang di kamar aja. Semuanya kan kita nggak tahu, iya. Semua kamar-kamar. Pakai sabun atau memang polos air? Kalau pakai sabun nanti jinnya kepleset. Iya. Kalau kolak balon gimana Pak Haji? Hah? Kalau yang belum kena santet. Apa? Belum kena, kan tadi dikasih tahu. Pintunya ujungnya pakai sapu lidi aren yang di dalamnya ada gunting lipatnya, yang ujungnya pakai peniti. Dan pakai sapu ijuk, kayunya di bawah, ijuknya ada di atas. Tahu gak sapu ijuk? Murah gak? Murah. Jadi bapak dan ibu nanti pulang dari sini coba pakai itu. Jadi misalkan bapak gini, saya mau keluar kota karena mau kondangan, rumah nggak ada orang, itu aja sapu ijuk yang buat nyapu ditaruh di belakang, dibalik, set, udah pintunya dikunci, aman. Ini sebenarnya ilmu nenek kita udah ribuan tahun yang lalu. Sayangnya kan bapak dan ibu belum dengar kan. Nah, pakai itu, manjur. Izin Pak Haji, Sapu yang dipaku boleh, saya praktekin, cuma karyawan sering pakai. Gampang lah, karyawan sering pakai. Nanti kalau mau pulang didiriin lagi aja. Kalau mau dipaku bisa, bisa. Tapi kalau sapu lidi kalau dipaku nanti dia nggak bisa itu ngejar. Mesti diri, bos. Lo beli sapu aja lebih, yang buat nyapu sendiri itu taruh di situ.